Menjelang akhir tahun, saatnya telur-telur BP siap menetas. Nah, di Small Reptiles juga gitu, ada beberapa clutch yang udah mulai nih akan cutting sebentar lagi. Kira-kira project apa aja yang akan keluar di akhir tahun ini? Tonton video ini ya. Selamat siang teman-teman, ini syutingnya siang-siang ya, jadi selamat siang. Nah, di video kali ini kita mau update lagi nih perkembangan breedingnya Small Reptile seperti apa, khususnya di tahun ini. Sejauh ini sih kalau ngomong secara jumlah ya, jadi di Small Reptiles itu di tahun ini udah ada satu yang menetas, yang DG Clown kemarin. Lalu sekarang di inkubator itu ada 4 clutch. Lalu masih ada 2 clutch lagi yang ditunggu oleh Small Reptiles untuk bisa keluar. Jadi udah full, tinggal tunggu nelur. Jadi yang udah pasti tahun ini Small Reptiles ada 7 clutch. Dan kita masih nunggu sekitar ada 3 female lagi nih yang belum jelas nih. Dia apakah reabsorb atau akan ovulasi. Karena dia masih mogok makan dan udah agak lama juga sebenarnya, udah hampir 2 bulan nih mogok makannya. Terus selain itu ada 3 juga yang udah fix nggak akan nelur di tahun ini. Jadi kemungkinan besarnya mereka reabsorb. Jadi maksimal mungkin Small Reptiles akan ada 10 clutch aja, di mana 7 clutchnya udah pasti keluar telur lah gitu. Yang pertama, clutch pertama DG Clown ya, itu udah pernah dibahas juga, udah pernah dibuat videonya juga. Lalu Clutch kedua itu ada Laser Yellow Belly Clown, kita pairing dengan Banana Special Head Clown. Lalu clutch ketiga ada Red Stripe Clown, kita pairing dengan Spot Nose Cinnamon YB Clown. Clutch 4 ada Laser DG, kita pairing dengan Axanthic Head Clown. Dan clutch 5 ada Spot Nose Clown, kita pairing dengan Banana Special Head Clown. Nanti kita bahas ini ya, bahas lebih detail. Dari sisi jumlah ya segitu, faktanya segitu. Tapi kalau dari sisi project yang sedang berjalan sejauh ini sih ya kita puas-puas aja. Kenapa? Karena targetnya kan kita tuh di tahun ini ada project ke DG Clown, ke Aksa Clown, ke Visual Clown gitu ya, sama ke DG Aksa lah gitu. Terus ada juga kita proyek jangka panjang kan Freeway Axanthic, tapi kan tahun kemarin kita bikin bahannya, nah tahun sekarang belum ada, nah mungkin di tahun depan udah mulai kita bikin. Nah, dari yang 4 project tadi yang disebutkan awal, yang paling nggak jelas sebenarnya DG Axanthic nih. Tahun kemarin kita ada clutch DG Axanthic, dan di tahun ini male-nya agak kurang, apa ya, kawinnya kurang inilah. Ya locknya kayaknya nggak cuma beberapa kali ngelock, dan saya tidak melihat ada tanda-tanda clutch ini akan jadi gitu. Nah, terus yang DG Clown kita udah dapet. Nah, yang Visual Clown nih dari 5 clutch yang udah keluar. Kalau kita lihat kan ada 1, 2, ada 3 clutch nih, ada 3 clutch yang itu tuh tentang Visual Clown, apa, combo clown gitu. Yang pertama ada Laser Yellow Belly Clown, kita kawinkan dengan Banana Special Head Clown, Possible Head Monsoon. Lalu kita juga ada Red Stripe Clown, kita pairing dengan Spot Nose Cinnamon YB Clown. Dan kita juga ada Spot Nose Clown, kita pairing dengan Banana Special Head Clown. Kelihatan ya dari yang tadi saya sebutkan, 2 clutchnya itu ada Special Head Clown. Nah, memang di tahun ini kita mau bikin arahnya ke Special Clown ya. Nah, 2 dari 3 itu. Selain itu, yang lainnya juga kita ada yang Spot Nose Cinnamon Yellow Belly Clown, kita pairingkan dengan Red Stripe Clown. Nah, ini tuh kita mau bikin Pompey, tapi black pastelnya kita ganti dengan cinnamon. Memang chance-nya sangat susah ya, susah banget lah. Tadi kita ulang ya, Spot Nose Cinnamon Yellow Belly Clown, kita pairing dengan Red Stripe Clown. Jadi jackpotnya itu ya Pompey jalur cinnamon, jadi black pastelnya kita ganti dengan cinnamon. Nah, hasilnya seperti apa? Itu udah jadi aja saya senang nih. Apalagi si male-nya kan Spot Nose Cinnamon Yellow Belly Clown itu anakan dari sini juga. Termasuk salah satu ular yang paling bagus yang pernah Small Reptiles buat gitu. Jadi ketika dia udah bisa menghasilkan anak lagi itu ya ada kepuasan pribadi juga gitu. Selain yang 3 tadi, dari 2 clutch yang masih kita tunggu, yang udah full dan tinggal nunggu nelur, itu ada juga yang Spot Nose Cinnamon Yellow Belly Clown, kita pairingkan dengan GHI Head Clown. Itu juga anakan yang tadi ya, Spot Nose Cinnamon Yellow Belly Clown, kita pairing dengan GHI. Nah, kombinasi Spot Nose Cinnamon Yellow Belly GHI di dalam combo clown itu menarik juga nih untuk ditunggu. Jadi
Walaupun secara jumlah yang clutch clown-nya berarti kan ada 4 ya. Tapi empat-empatnya juga insya Allah variasinya juga bagus-bagus. Terus ya patut ditunggu lah gitu. Jadi walaupun cuma 4, tapi ya mudah-mudahan nanti anakannya bervariasi juga. Terus tadi yang project berikutnya ada Aksa Clown. Nah, Aksa Clown itu memang di 5 clutch ini belum ada ya, tapi di 2 clutch yang ditunggu itu salah satunya ada yang Aksa Head Clown kita pairing dengan normal double head Aksanti Clown. Memang untuk dapat Aksa Clown-nya itu kan chance-nya 1/8 ya. Itu ya lumayan berat ya gitu ininya untuk dapatnya, tapi ya dia bisa nelor aja saya senang karena tahun kemarin si normal DH Aksa Clown ini reabsorb dan di tahun ini dia nelor gitu. 2 tahun sebelumnya mereka juga nelor, dapat 6 telur tapi nggak keluar clown sama sekali. Jadi 2 aksantik, 4 itu normal. Ya itu nggak keluar clownnya. Sempat saya mikir wah jangan-jangan aksantik head clownnya itu nggak ada head clownnya karena kan itu import ya. Tapi di tahun kemarin si aksantik head clown ini male-nya ini saya kawinkan dengan NC Batman, keluar clownnya, berarti si aksantiknya itu ada head clownnya. Nah nanti kita lihat aja di tahun ini si aksa clownnya kita dapat atau enggak gitu. Nah ada satu kelas lagi kan yang pairingnya itu adalah Laser Desert Ghost, kita pairingkan dengan aksantik head clown. Nah ini hasil visualnya pasti akan kurang bagus ya karena isinya tuh kalau nggak normal ya laser. Nah tapi headnya itu berarti akan double head Aksantik Desert Ghost possible head clown. Nah ini secara visual nggak bagus tapi kemungkinan semua female-nya akan saya keep karena yaitu kalau misalkan yang possible head clown-nya terbukti kan berarti kan dia triple head Aksantik Desert Ghost clown. Nah ini yang project jangka panjangnya lagi banget itu yaitu pengen dapat Aksantik Desert Ghost clown. Secara kuantitas clutch mungkin ya masih segitu-segitu aja lah kalau Small Reptiles mah, tapi dari clutch yang udah jadi itu semuanya itu memang projectnya dari Small Reptiles gitu ya. Jadi insya Allah cukup memuaskan lah ya sejauh ini. Jadi dari 5 clutch yang udah ada, DG clown-nya kita udah dapet, terus Aksa head clown-nya masih proses nih, belum nelur tapi udah ovulasi. Lalu 4-nya lagi itu di combo clown, dan combo clown-nya itu variasinya insya Allah mudah-mudahan ya cakep-cakep lah nanti keluarnya, sehingga ya itu juga nanti arahnya adalah ke maksudnya tuh ke kepuasan kita ketika kita dapat ular yang bagus dan juga ke strategi jualannya juga nanti gitu. Jadi yang kita jual itu ada yang visualnya bagus, yang combo clown itu, ada juga yang secara bahan itu nanti akan bagus. Jadi ada yang kita jual karena visualnya bagus, ada yang kita jual juga karena potensi dia sebagai bahanan itu bagus juga gitu. Nah jadi apa yang Small Reptiles produksi itu udah istilahnya itu bukan diproduksi karena ya sayang nih ada female-nya ada male-nya kalau nggak dikawinin sayang. Nah tapi kita punya arah yang jelas lah, si clutch ini itu kita cari karena visualnya atau kita cari karena ini bahan untuk project yang lebih panjang berikutnya. Jadi seperti itu. Nah itu kurang lebihnya dari sisi dari sisi projectnya. Terus dari sisi hasil telurnya nih, di tahun ini juga ada hal baru lagi nih dari yang dialami Small Reptiles. Jadi fun fact-nya ya, breedingnya di Small Reptiles itu kita itu kalau dari pre-lay shed sampai ke telur sampai ke nelor gitu ya, kan standarnya orang-orang itu kan start dari 30 hari sampai 50 hari lah ya kurang lebih. Nah kalau di Small Reptiles itu selalu lama dari pre-lay shed sampai dari pre-lay shed sampai nelor itu lama. Dari 5 kelas yang udah nelor itu paling cepat 46 hari, paling lama ada yang 60 hari. Jadi rata-ratanya memang di Small Reptiles itu ya range-nya segitu ya, 45 lah, 45 sampai 60 hari. Nah, tapi bagusnya adalah selama ini telur-telur yang dihasilkan dari indukan yang lama tadi ya, dari pre-lay ke itunya itu selalu bagus-bagus. Dari yang sekarang aja, dari yang kita lihat ya catatannya ya. Yang clutch 1 itu Spotnose Clown Head DG telurnya 8 semuanya bagus, no slugs. Yang kedua kita lewat dulu, kenapa lewat nanti kita cerita. Clutch 3
Red Stripe Clown pairing dengan spot nose cinnamon YB Clown. 8 telur semuanya bagus, no slugs. Terus yang keempat, Laser Desert Ghost kita pairing dengan Axanthic Head Clown, telurnya 7, no slugs. Terus yang 5, Spot Nose Clown kita pairing dengan Banana Special Head Clown Possible Head Monsoon, itu 8 telur dan no slugs. Jadi dan dari tahun-tahun kemarin pun kebanyakan bagus-bagus lah. Jadi saya nemu telur slugs itu mungkin baru berapa ya? 3 sampai 4 telur lah, 3 sampai 5 telur lah. Sisanya selalu bagus. Nah, baru nih di tahun ini ada satu clutch, yang clutch 2 tadi, Laser YB Clown pairing dengan Banana Special Head Clown Possible Head Monsoon. Itu 6 telur, slugnya 5, yang bagusnya cuma 1 gitu. Nah, itu baru terjadi di sini. Nah, yang ini, yang slug semua ini adalah yang 60 hari itu, dia dari pre-laced ke late-nya gitu. Kita bahas satu-satu. Yang pertama dari lamanya dari pre-laced sampai ke nelor, itu alasannya kenapa kita nggak tahu, dan itu berlaku ke semua female gitu. Kalau cuman 1-2 female yang itu, oh mungkin female-nya, tapi ini tuh berlaku semua. Saya nggak tahu apakah faktor temperatur, faktor kelembaban, faktor apa, saya nggak ngulik juga sebenarnya ya. Kenapa? Karena toh pada akhirnya hasil telurnya bagus-bagus gitu. Jadi ya saya tinggal sabar lebih lama aja gitu. Nggak, yang biasanya teman-teman dapat 30 hari, saya dapat di hari ke-50 ya. Saya tinggal sabar 20 hari. Hasilnya bagus-bagus, ya udah gitu, ngapain saya utak-atik. Karena toh dari telur sampai ke cuttingnya pun sama, saya di hari ke-55 juga. Nggak sih, ininya tuh lebih cepat di, katakanlah di hari ke-50 udah piping. Nggak juga, kalau dari telur sampai ke netes sih sama 60 hari, dimana saya biasa cutting di hari ke-55. Jadi itu bukan masalah besar buat saya nih. Nggak tahu nih kalau teman-teman kalau pengalaman teman-teman di sana gimana nih? Ada juga nggak yang kayak saya selalu lama, hampir semua clutch saya itu di atas 45 hari gitu. 46 hari ini udah kehitung cepet gitu, karena biasanya bahkan ada yang 50 hari ke atas gitu. Yang pertama. Terus nah, si clutch ini juga, si clutch yang Laser YB Clown pairing dengan Banana Special Head Clown ini juga dari 6 telur, yang 5 itu, oh yang 5 kan tadi slugs ya, yang 1 udah keluar dan bagus, yang 1 lagi itu masih egg binding di dalam si ularnya. Nah, kalau egg binding kayak gimana nih small reptiles? Kalau saya tipe yang mendiamkan aja, biarin aja gitu. Nah, kalau egg binding ini bukan pengalaman pertama. Pengalaman pertama saya di tahun kemarin. Di tahun kemarin itu ada 2 ular yang egg binding, yang 1 egg binding 1 telur dan dia keluar. Jadi ularnya sih selamat gitu. Jadi selama egg binding pun si ularnya masih makan gitu. Cuman ya telurnya nggak keluar ya, keluarnya tuh setelah 1 bulan ke atas lah. Ya keluar sih, kondisi telurnya itu udah apa ya, istilahnya ya udah nggak akan jadi lah gitu, udah hampir membusuk lah gitu. Nah, yang kedua di tahun kemarin ya, itu ada 1 ular yang slugsnya 3 telur, dan itu yang ular bagus lagi, Pastel NC Calico. Ya mungkin teman-teman tahu ya Pastel NC Calico-nya small reptiles. Itu dari 3 telur yang egg binding, 2 keluar, yang satunya masih nyangkut sampai si ularnya mati. Jadi nah ini terserah teman-teman juga nih, kalau tanya egg binding harus diapain. Kalau small reptiles didiemin itu ada yang berhasil, ada yang ternyata jadinya mati gitu. Walaupun yang mati itu bisa jadi karena yang egg binding itu kebanyakan. Mungkin kalau egg bindingnya cuma 1, ya itu dibiarin aja sampai dia keluar sendiri. Kalau ternyata banyak, ya mungkin perlu perlakuan khusus yang ya small reptiles sendiri nggak tahu yang paling bagusnya seperti apa. Tapi kalau di small reptiles yang sekarang kan cuma 1, dan itu juga posisi telurnya itu udah mau di ujung lah gitu ya. Kalau kita sih memilih menunggu aja sekeluarnya sendiri gitu. Nah, jadi itu hal baru nih ya, kita kaget juga ya sebenarnya, dari 6 telur 5-nya slugs itu ya akhirnya merasakan juga ya small reptiles, nggak enak juga ya, sedih juga gitu. Apalagi ini kan kesempatan untuk dapat combo special clown-nya itu lumayan lah gitu, walaupun ya keganti lah di clutch berikutnya. Nah, tapi ya itu pengalaman yang terjadi, yang dialami oleh small reptiles di tahun ini gitu. Nah, terus ceritalah dikit lagi juga, tadi saya baca-baca apa. Nah, kalau di small reptiles ada beberapa alat bantu dalam ketika kita proses breeding gitu. Yang pertama, kalau proses breeding itu kan kita ngelok, si ularnya mogok, terus 1-2 bulan kemudian ovulasi. Nah, biasanya setelah ovulasi terjadi, small reptiles akan naruh 1 klip biru di si boxnya gitu. Nah, klip biru ini menandakan bahwa ular ini udah selesai nih proses kawinnya, udah ovulasi, tinggal nunggu pre-lay, tinggal nunggu nelor gitu. Nah, jadi si box itu nggak akan banyak diganggu oleh small reptiles. Jadi kalau tiap hari small reptiles ngecek kandang, cek satu-satu, yang itu nggak tiap hari ya, katakanlah
mungkin 2 hari sekali gitu ya. Itu pun pelan-pelan bukanya gitu. Pelan-pelan bukanya ngelihat oh aman-aman aja, tutup. Atau biasanya ngecek airnya masih ada atau enggak. Kalau nggak ada, kalau udah mau habis ya kita ganti air yang baru. Kalau misalkan masih banyak ya sudah gitu kan. Pertama itu klip warna biru. Sisanya ya udah ya itu aja. Nah terus alat bantu yang kedua Smart Reptiles bikin ini. Ya kita nyebut ya sebenarnya bukan hal baru sih ya. Semua juga pasti bikin, teman-teman juga pasti bikin. Ini namanya breeding card. Ya isinya informasi tentang clutch itu. Kalau yang Smart Reptiles tulis itu clutch tahun berapa, clutch nomor berapa, indukan betinanya, indukan jantannya. Indukan jantannya di sini kita tulis 2 ya, karena bisa aja kan 2 male 1 female gitu ya. Terus ovulasinya kapan, prelaynya kapan, nelurnya kapan, terus telurnya itu berapa yang bagus, berapa yang slugs. Lalu nanti ketika dia udah netes, udah keluar ularnya, udah kita ID, kita tulisin di situ. Jadi yang keluar tuh apa aja. Misalkan dari 8 telur kayak yang kemarin aja yang udah jadi ya. Spot nose clown head DG kita pairing dengan DG head clown. Terus ovulasinya 13 Februari, prelaynya 27 Februari, nelurnya 14 April, telurnya 8, slugnya 0. Nah, death hatch. Nah, ini death hatch itu biasanya sih kalau kita kan pairing di hari ke-55. Tapi biasanya si ular keluarnya itu kan beberapa hari setelahnya. Nah, kalau saya sih death hatch-nya biasanya pokoknya 2 bulan dari nelur aja, 14 Juni 2025. Hasilnya apa? Ada 8, 0.1 Persia, berarti Persia female, 1.1 DG clown, DG clownnya dapat 2, 1 male 1 female, terus 1.0 DG head clown, DG head clownnya male, terus 0.2 spot nose clown head DG, spot nose clown head DG-nya dapat 2, dua-duanya female, dan 2.0 normal DH DG clown. Jadi normalnya male. Jadi itu nih kita pakai ini. Fungsinya ya buat biar tahu aja, terus biar kita ada catatan lah sebenarnya. Ini yang tahun kemarin juga masih saya simpen juga. Jadi kalau misalkan ada yang udah beli ular saya nanya DOB-nya kapan, ininya kapan, saya bisa buka lagi catatannya di sini gitu. Atau ya saya simpen juga sih di laptop gitu ya. Tapi ini jadi menurut saya hal yang penting juga buat kita breeder yang membedakan kita dengan breeder lain yang nggak punya catatan ini. Kan suka kesel ya kita ya kalau misalkan beli ular tapi catatannya hilang gitu, history catatannya hilang. Karena kalau di ball python kan ya catatan itu penting gitu. Jadi indukan dia sebelum ini tuh apa gitu, untuk bisa kita tahu ya history morphnya, history umurnya juga gitu ya, history parentnya apa aja. Karena bisa aja di si anakannya ini kita ID-nya salah nih, wah ternyata kok tiba-tiba ada apa ya, misalkan kok tiba-tiba ada mahogani nih di anakannya, padahal indukannya pairing kita nggak ada mahogani. Itu bisa ditelusuri lagi ke kakek neneknya, siapa tahu memang ada mahoganinya. Nah di si anakannya itu sebenarnya ada tapi nggak ke ID sama kita ya kan, fungsinya itu. Nah ya kalau saya Smart Reptiles bikin ini. Nah informasinya juga cuman itu aja, nggak terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak nanti kertasnya kegedean gitu ya, jadi malah tidak praktis gitu. Nah biasanya si kertas ini saya simpen di atas box si ularnya gitu. Ini kita ambil karena yang mau bikin video ini gitu. Nanti sih kita taruh lagi ke situ. Begitu si ularnya udah netes, baru si kertasnya ini kita simpen lah di laci. Jadi gitu. Jadi itu update dari breedingnya Smart Reptiles di tahun ini. Belum ada ular baru. Cuma ya kita cerita dulu nih, kita yang mau keluar itu apa. Seputar kalau DG Clown udah ada ya, udah habis juga nih DG Clown. DG Clown itu tinggal Persia dan DG Clown male yang memang 2 ular itu kita keep untuk project berikutnya. Nah nanti kedepannya akan ada seputar combo di clown nih. Mudah-mudahan dapat Pompey, atau nanti juga ada seputar combo combo clownnya kemana, yang arahnya ke spot nose clown combo lah ya gitu. Terus ada juga yang special clown combo. Nah oh iya, satu lagi lupa cerita, di clown ini sebenarnya tadinya target kita tahun ini ada lace clown combo. Nah cuma itu ya kabar kurang baik buat Smart Reptiles. Jadi fireless clownnya itu kita pairing ke 2 female, Cinnamon YB head clown sama Wookie head clown. Nah yang Cinnamon YB head clown udah pasti itu kayaknya dia reabsorb. Nah tinggal satu harapan nih ke Wookie head clown. Dia udah, yang tadi kita cerita di awal, dia udah mogok udah hampir 2 bulan tapi belum ada tanda-tanda nih. Jadi kita nggak tahu itu akan jadi ovulasi atau akan jadi reabsorb. Ya mudah-mudahan aja ya itu jadi
kan kalau Wookiee-less clown combo kan ya bagus ya gitu. Jadi mudah-mudahan masih ada harapan di situ, tapi kalaupun enggak ya kita coba lagi tahun depan gitu. Jadi ya ada ups and downs di breeding lah ya, ada apa yang kita pengen banget gitu, pengen banget lace clown combo malah belum jelas nih, sedangkan yang lainnya ya alhamdulillah dapat kelancaran lah gitu. Jadi itu buat teman-teman juga, semoga tetap sukses terus lah project-projectnya, project breedingnya, semoga dapat apa yang didapat. Dan kalau arahnya juga nanti ada yang misalkan apa ya mau dijual juga, dimulai dari sekarang juga ini brandingnya, karena itu harus seimbang nih antara produksi sama brandingnya juga gitu. Nah kalau Small Reptiles ya ginilah, bikin video gini, kita cerita sebentar lagi kita mau bikin apa. Jadi teman-teman yang butuh bahannya yang sesuai, ini projectnya sama, bisa ini aja, siap-siap dulu aja, nanti beli ularnya ke Small Reptiles saja. Nunggu kita keluar dulu. Jadi ya itu, kalau saya lihat juga sekarang gairah di dunia BP juga mulai ada lagi nih. Kemarin termasuk yang kita jadi narasumber juga itu kelihatan hal yang bagus lah ya, kelihatan memang animonya juga walaupun nggak besar banget gitu ya, tapi ya memang orang BP sih sebenarnya nggak suka yang kumpul-kumpul ya, tapi di acara itu pun udah banyak nih pemain BP yang ikutan gitu ya. Dan ada juga yang di grup WhatsApp juga rame ya sekarang, di grup WhatsApp yang baru Ball Python Plus 62 itu juga menunjukkan bahwa ya per BP-annya itu kerasa gitulah. Nah mudah-mudahan nanti, memang sekarang belum banyak yang ular baru, bukan cuma Small Reptiles ya, di teman-teman breeder lain pun memang belum banyak ular baru. Di akhir tahun nanti akan banyak, kita ramaikan lagi, kita tunjukkan lagi bahwa BP itu ular yang bagus-bagus, variasi coraknya dimunculkan lagi, di share aja gitu ya, biar ya itulah di dunia sosial medianya itu BP-nya itu ada lagi gitu. Jadi ya selama ini harus diakui ya bersama-sama, informasi BP, postingan BP itu kebanyakan ya sebatas lelang BP aja gitu. Nah mudah-mudahan nanti ketika banyak yang keluar nih ular-ular baru dengan motif yang baru-baru juga, teman-teman nge-share-nya juga dengan di-share lah ya gitu, menunjukkan bahwa di kelas saya ini hasilnya ini, itu juga akan menambah gairah baru di dunia BP-nya, biar rame lagi lah BP-nya gitu ya. Ya itu aja yang bisa kita update di video kali ini. Pasti akan kita update setelah ada ular-ular baru berikutnya. Share juga projectnya teman-teman di tahun ini tuh apa di kolom komentar, nanti kita diskusi di situ. Oke. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.